Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Metik daun salam di talang betutu, yang jawab salam mudah-mudahan idak buntu-buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyanzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati juga insyaallah Ketua Yayasan Nur Huda Jakabaring Bapak Haji Taufik Syahrial. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nur Huda Bapak Haji Luqmanul Hakim. Yang saya hormati Ketua Peribadatan Masjid Nur Huda Bapak Haji Abdul Ghani, dan juga tak lupa Sekretaris Bapak Rahmat, dan juga seluruh pengurus Masjid Nur Huda Jakabaring yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu nama maupun gelar-gelarnya, namun tentunya tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak yang sudah hadir pada subuh kali ini di masjid yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Nur Huda Jakabaring, baik ibu-ibu, bunda-bunda yang ada di belakang maupun bapak-bapak, ayahanda-ayahanda yang ada di depan. Mudah-mudahan antum semua yang hadir di masjid ini senantiasa diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatan antum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan antum semua, anak-anak antum menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan cucu-cucu antum juga menjadi cucu-cucu yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban yang sekarang kita masuki ini bulan yang ke-8 dalam penanggalan tahun Hijriyah. Kenapa dinamakan Sya'ban? Berasal dari bahasa Arab yaitu Sya'bun. Sya'bun itu artinya lembah, Bapak Ibu sekalian. Lah kok dikatakan lembah, Ustaz? Karena dia terdapat antara bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, maka dinamakan lembah. Maka seringkali umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalaikan bulan yang dinamakan bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah mereka beribadah yang banyak di bulan Rajab, karena merasa bulan Rajab ini bulan yang mulia, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ini bulan Rajab, bulan yang mulia. Jadi mereka menyangka bulan Sya'ban tidak mulia, tidak semulia bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka banyak orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban ini. Maka para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sekalian
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Di samping bulan Ramadan, tentunya wajib di bulan Ramadan kita berpuasa. Kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Karena ini termasuk daripada mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk banyak berpuasa sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Kemudian juga para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabat bahwasanya aku ingin mengisi bulan Sya'ban ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan karena bulan Sya'ban ini adalah termasuk bulan yang mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian bulan ruah. Bulan ruah artinya bulan di mana kita kirim-kirim doa kepada arwah orang-orang yang sudah wafat mendahului kita, terutama orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ustaz nak bertanya, apakah kemudian kalau kita membaca Quran kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal itu sampai kepada orang yang meninggal? Baca Yasin misalnya. Nah, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih, kalau kita membaca seluruh Al-Quran dari mulai surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas 30 juz dan dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, terutama untuk bapak-bapak kita, untuk ibu-ibu kita yang sudah meninggal dunia, pahalanya insya Allah akan sampai kepada almarhum dan almarhumah dan bermanfaat bagi mereka. Kalau misalnya tidak bisa 30 juz Ustaz, bolehkah kalau cuman baca surah Yasin, jantungnya Al-Quran? Boleh. Apakah sampai juga? Sampai pahalanya kepada orang yang sudah wafat mendahului kita, terutama ayah-ayah kita, ibu-ibu kita yang sudah wafat. Ini makanya seringkali di bulan Sya'ban ini banyak di antara kita yang kemudian kirim-kirim surah Fatihah, mengadakan ruahan, baik itu di masjid, di musalla atau di rumah-rumah sendiri, mengundang sanak keluarga, mengundang tetangga kiri kanan untuk sama-sama mendoakan bapak kita atau ibu kita yang sudah meninggal dunia. Ini sampai pahalanya. Apa hadisnya Ustaz? Apa dalilnya Ustaz? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama sahabat-sahabat beliau. Sampailah ke sebuah pemakaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar di makam ini ada dua ahli kubur yang sedang disiksa oleh malaikat, yang sedang diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian setelah Rasul mengambil pelepah kurma ini, Rasul membagi atau mengoyak ini pelepah kurma yang masih basah menjadi dua bagian. Kemudian satu bagian ditancapkan di makam si A, satu bagian ditancapkan di makam si B, sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allallahu yukhaffifu 'adzabahuma ma lam yaibas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa bagi kedua ahli kubur ini selama ini dua pelepah kurma belum kering adanya. Ini yang menjadi dalil bagi orang-orang di zaman sekarang.
kemudian menabur bunga di atas pusara, Bapak Ibu. Ada bunga kantil, ada bunga mawar, ada bunga kamboja dan lain sebagainya, ditebar di atas makam atau pusara ibundanya, pusara ayahanda yang sudah meninggal dunia. Jadi ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menancapkan 2 pelepah kurma yang masih basah ini. Ya tentunya tidak hanya menebar bunga saja, tapi dengan disertai doa. Apa gunanya hanya menebar bunga saja di atas pusara makam ayah kita, ibu kita, tapi kalau kita tidak mampu untuk mendoakan keduanya, paling tidak doakan keduanya, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu kalau untuk ayah kita, waghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha untuk ibu kita. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil daripada bacaan Al-Qur'an sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baca surat Yasin sampai. Lalu bagaimana Ustaz kalau kemudian ketika ruahan itu, ketika bulan Sya'ban kita bikin acara ruahan, kemudian kita memasak bubur, kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang datang pada saat itu, apakah ini juga sampai pahalanya untuk ayah yang sudah wafat, untuk ibu yang sudah wafat? Sampai pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Apa dalilnya Ustaz? Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, ummi matat ya Rasulullah." Ibu saya telah meninggal dunia ya Rasulullah. "Afa asaddaqu anha ya Rasulullah?" Apakah boleh saya bersedekah untuk mendiang ibu saya ya Rasulullah? Tasaddaq, kata Rasulullah. Silahkan bersedekah untuk mendiang ibumu, dan itu bermanfaat bagi dirinya. Ayu sadaqatin afdalu ya Rasulullah? Sedekah apa yang paling afdal, yang paling baik, yang harus saya berikan ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Saqyul ma', memberikan minum. Bapak Ibu sekalian, kalau di Arab Saudi kan yang namanya banyu minum ini lebih mahal daripada minyak kadangkala. Air 1 liter 5.000, minyak 1 liter cuma 4.000. Kadang lebih mahal air minum daripada minyak di Arab Saudi. Maka paling afdal bukan memberikan minyak tapi memberikan air minum. Bagaimana kalau kemudian kita memberikan makanan, misalnya kemudian ada kue-kue, kemudian ada tekwan, ada model, ada pempek, atau kemudian nasi kebuli panggang ayam, ada teloknya juga, apakah itu sampai? Lawang memberi minum saja sampai, apalagi memberikan pindang tulang, lebih sampai lagi Bapak Ibu sekalian. Sedekah kemudian yang kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah wafat, untuk ayah yang sudah wafat, untuk ibu yang sudah wafat, bermanfaat bagi ahli kubur, dan juga ahli kubur mendapatkan pahala daripada sedekah anak-anaknya. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahlil mana Ustaz? Sampai apa tidak? Nah, ini banyak yang bertanya yang model macam itu. Tahlil tidak sampai katanya. Ya, percuma baik kalau kita tahlil, pahalanya tidak sampai sama ahli kubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hallala thumma ahda sawabahu ilal mayyit yantafi'u bihi." Barang siapa halala, yang membaca la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya tahlil, Bapak Ibu sekalian. Membaca kalimat la ilaha illallah. Ini tahlil. Summa ahda, kemudian dia hadiahkan sawabahu, pahala tahlil ini kepada orang yang sudah meninggal dunia, bapaknya, ibunya, yantafi'u bihi, maka pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia dan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia.